Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini reading kita bertemakan tentang pesan khusus yang akan kamu terima untuk perubahan besar dalam hidup kamu. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Virgo, sebelum kita lanjut reading ini, aku akan berdoa buat kamu semuanya dimanapun berada. Semoga Virgo selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, baik, buat Virgo, kita akan shuffle kartunya di sini. Kamu rasakan energi kamu. Kita akan melihat di sini pesan khusus buat kamu. Bisa dikatakan pesan ini akan bermanfaat buat kamu jika kamu benar-benar merasakan intuisi kamu ke depannya bagaimana ya. Oke, kita akan lihat pesan khusus buat kamu, buat Virgo. Mohon maaf kalau suara aku kayak itu ya, lagi ada flu menyerang. Satu lagi. Oke. Virgo, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan lihat di sini. Energi ini juga bisa berbolak-balik ya, bisa vice versa. Saat kamu memfokuskan seseorang, artinya energi orang itu akan kebaca juga di sini ya. Bisa saja yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan itu. Oke, siap buat Virgo. Kita akan lihat di sini. Untuk semua wanita yang masih berpikir bahwa kamu gendut karena ukuran bajumu tidak kecil, kamu cantik, lingkunganmu lah yang jelek. Karena ya, namanya kita manusia itu ciptaan Tuhan ya. Dan tidak ada yang buruk dan tidak ada yang jelek gitu ya. Semuanya ciptaan Tuhan itu baik, bagus. Nah, jika di situ ada yang mengatakan bahwa kita tidak beruntung ataupun jelek, nah itu artinya lingkungan kita yang salah ya. Orang-orang di sekitar itu yang salah. Oke. Intinya kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Nih, di sini ada tulis apa yang membuatmu emosi. Baca tulisan tersebut lalu katakan pada tulisan itu, kamu terlalu lemah untuk buat aku emosi. Ya, intinya kamu harus kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu harus kuat. Apapun itu, ya. Bisa kamu katakan pada tulisan itu, aku kuat. Kamu tidak akan bisa membuat aku emosi gitu loh. Jadi intinya kamu mungkin tidak akan mudah terpancing dalam sesuatu hal yang akan datang ataupun masuk ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Itu pesan khusus buat kamu. Semoga apa yang sudah terbaca di sini bisa membantu kamu dalam memperbaiki kehidupan kamu ke depan ya. Amin. Di sini ada, wah kebalik ternyata. Bagi mahasiswa, ada banyak masalah untuk lulus kuliah. Kita mati-matian buat lulus agar terbebas dari masalah. Lalu apakah ketika kita lulus masalah selesai? Tentu tidak. Setelah lulus mungkin kita dapat masalah lagi. Bagaimana kita dapat bekerja? Ya, itu. Sama halnya dengan kita yang belum memiliki pasangan. Pasti orang nanya, kapan nih kamu memiliki pasangan? Dan setelah kamu memiliki pasangan dan menikah akhirnya, dan muncul lagi masalah, kapan kamu punya anak? Ya, begitu. Setelah kamu punya anak, muncul lagi masalah. Kapan kamu punya cucu? Nah, ya kehidupan itu pasti gitu-gitu juga ya. Pasti seperti itu. Jadi intinya bagaimana caranya kita untuk melalui hidup ini penuh dengan syukur. Dan jangan kamu biarkan orang-orang yang akan melihat ataupun mengatur kehidupan kamu. Karena yang mengatur hidup kamu sendiri. Apapun banyak celaan atau omongan orang di luar, itu kamu abaikan aja. Karena hidup itu ya kamu sendiri yang menjalankan.
kebahagiaan, kesedihan, penderitaan kamu sendiri yang kamu jalankan gitu loh. Kamu yang menjalankannya. Jadi abaikan aja orang-orang yang tidak menyukai kamu. Karena mereka itu yang akan menghancurkan kamu nantinya jika kamu terlalu terlalu kamu pikirkan hal ataupun omongan-omongan orang itu, ya. Kadang-kadang orang itu tidak menyukai tidak menyukai kita saat bahagia ataupun dia bahagia melihat kita sedih gitu loh, ya. Pasti begitu. Mohon maaf ya, aku agak sedikit flu, tapi kayaknya nggak reading itu 1 hari gimana ya rasanya. Oke, di sini ada, Tuhan baik ya, buktinya kita masih dikasih oksigen sampai sekarang. Ya, benar. Apapun itu, selagi kamu masih hidup, selagi bisa menikmati udara, artinya kamu itu masih diberikan rezeki sama Tuhan. Jadi syukurilah. Begitu juga halnya jika saat kita dilanda penyakit atau musibah, artinya bersyukur gitu loh. Artinya Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan peduli sama kita. Kita diberikan penyakit, contohnya saat aku flu, Tuhan masih sayang sama aku. Ya, gitu juga dari dengan teman-teman semua gitu loh. Mungkin dihadapkan ke suatu masalah, tapi ingat Tuhan itu sayang sama kamu. Karena mungkin bisa saja dengan masalah itu akan banyak hal-hal positif yang akan kamu dapatkan nantinya. Ya, seperti itu. Oke. Apalagi di sini? Itu pesan buat kamu ya, pesan khusus. Jika dia tidak memiliki rasa yang sama denganmu, lupakanlah dia. Jika tidak bisa, tetap ingat dia. Hanya saja ingat dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa denganmu. Ya, benar. Kita tidak bisa memaksakan orang lain, apalagi atas nama cinta. Kita tidak bisa memaksakan orang itu harus mencintai kita. Kadangkala walaupun kita mencintai dia, ya, justru dengan kita mencintai dia, kita harus bisa bebaskan dia. Jalan apa yang dia pilih, begitu. Kalau kita benar-benar mencintai dia dengan tulus, kita akan membiarkan dia hidup dengan bahagia dengan siapapun pilihannya dia, ya. Begitu. Intinya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Karena jika dipaksakan itu akan berdampak negatif ke dalam kehidupan kita untuk selanjutnya, ya. Di sini apalagi pesan khusus buat kamu, kita pernah berkali-kali ragu sama diri sendiri, berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal, tapi kita masih bangkit lagi kan? Nah, masih mau ragu sama diri sendiri. Hmm, Kita itu kuat, kita itu orang yang pejuang sejati gitu loh. Namanya kita hidup, kita memang harus selalu memperjuangkan hidup kita. Oke. Walaupun kita berkali-kali jatuh, tapi kamu tetap bertahan kan? Artinya kamu kuat. Tanpa kamu berpikir lebih lebih jauh, sebenarnya kamu sudah menunjukkan kamu itu memiliki power dalam hidup kamu. Kadang-kala kita tidak menyadari hal itu, ya. Buktinya saat kamu jatuh, kamu bangkit lagi. Saat kamu terpuruk, kamu tetap bangkit lagi. Kamu masih tetap bertahan. Itulah hebatnya kamu, Virgo, ya. Apalagi di sini, kita sebenarnya tidak takut gelap. Kita cuma takut pada apa yang ada dalam kegelapan itu. Iya. Kita sebenarnya tidak takut gelap ya. Hanya saja karena saat gelap itu kita merasa ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Apakah di sini, wah aku takut ke sini, ntar ketemu ini, ketemu itu, ketemu ular atau apa gitu ya. Kadang-kala karena kegelapan itu yang membuat kita takut. Gelap itu sebenarnya nggak masalah gitu loh, ya, gitu. Apalagi di sini yang akan terbaca, Tuhan itu baik sama kita dari dulu. Asal kamu tahu, iblis itu diizinkan sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan diizinin iblis buat ganggu kita, dia juga bilang, jika ada hambaku yang datang dan minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, intinya di sini kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Meminta apapun kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua itu Tuhan yang akan mengendalikan kita, ya. Jadi apapun yang menjadi masalah bagi kamu, apakah kamu ingin meminta sesuatu, ya mintalah kepada Tuhan. Oke, Tuhan itu Maha baik. Ya, seperti itu.
buat Virgo. Kita akan lihat di sini dengan kartu tarot ya. Bagi Virgo yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik, kita akan sampel kartunya dulu. Buat Virgo, kita akan lihat di sini apa yang akan terjadi ataupun terlihat di masa depan kamu nantinya, ataupun di masa sekarang. Oke. Ada Justice, ada Libra di sini. Nggak kelihatan. Kita sini aja ya. Libra. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Strength. Ada Leo. Masih elemen air. Cancer, Pisces, Scorpio. Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Ada kartu Death, ada Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi kartu ini menceritakan kehidupan kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Aku melihat di sini ada kartu Justice di bottom of the deck kamu, dimana kamu akan merasakan adanya satu keadilan buat diri kamu nantinya ya. Ada Justice. Jadi ada pesan khusus buat kamu, di mana kamu di sini merasakan bahwa akan ada suatu proses yang akan kamu rasakan nantinya. Proses apakah itu? Proses kesuksesan kamu atau proses kebahagiaannya kamu. Seakan-akan kamu di sini seperti akan diadili, akan ada keadilan buat kamu. Keadilan dari apa-apa yang sudah kamu lalui selama hidup kamu. Ya mungkin selama ini kamu berada dalam kondisi yang tidak bahagia dalam menjalin satu hubungan dengan seseorang ya. Karena aku lihat di sini ada sesuatu yang berakhir antara kamu dengan seseorang, tapi ternyata ada hubungan juga yang akan terjalin di sini antara kamu dengan seseorang. Itu juga yang membuat kekuatan dalam diri kamu dan kesabaran diri kamu. Karena seseorang ini banyak berpengaruh positif buat kamu ya. Itu yang aku lihat. Buat Virgo. Karena di sini ada kartu Death dan ini adalah berakhir ya. Kalau aku lihat di sini ada Queen of Cup. Perasaan kamu itu sebenarnya cukup besar ya untuk membahagiakan diri sendiri atau untuk membahagiakan keluarga kamu. Karena mungkin kamu di sini pernah dikhianati oleh pasangan kamu. Dan ternyata kamu di sini hanya memiliki ya mungkin keluarga kamu atau anak atau apa gitu ya. Itu yang buat kamu bersabar di sini. Walaupun dari segi finansial aku melihat itu tidak ada perubahan. Tapi kamu tetap berjuang, kamu tetap berusaha untuk mendapatkan lebih dari saat ini gitu. Ya. Itu yang terlihat di sini. Dari segi finansial dan percintaan kamu. Virgo. Karena di sini aku lihat ya, dengan kesabaran kamu, dengan apa yang sudah kamu rasakan di masa lalu kamu, akhirnya kamu di sini akan berkomitmen ya, atau akan bertemu dengan seseorang. Seseorang ini bisa dikatakan apakah dia di sini teman lama kamu, apakah dia ini orang baru, ataukah ini staf di kantor kamu gitu ya. Bisa saja itu terjadi. Dan akhirnya kamu merasakan ada soulmate dengan dia. Itu berkat kesabaran kamu, berkat perjuangan kamu juga, dan akhirnya mungkin kamu akan mendapatkan orang yang tepat. Begitu ya. Buat Virgo, itu yang aku lihat dari sini, dari kartu ini. Keadaan itu akan kamu raih nantinya. Ya, bisa dikatakan dalam waktu dekat ini akan ada perubahan besar yang akan kamu lalui.
Perubahan besar itu apa? Mungkin setelah sekian lama kamu menderita, setelah sekian lama kamu menanggung beban, ya, dan sekaranglah saatnya kamu akan bahagia. Bahagia dengan orang yang mungkin benar-benar kamu harapkan. Itu yang terlihat di sini. Walaupun hidup kamu dulunya penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah, tapi kamu selalu menyeimbangkan itu semua. Kamu selalu mendapatkan, ya, mungkin biaya untuk siapa itu gitu ya. Nah, begitu. Jadi di sini aku melihat ya ada pengorbanan yang kamu lakukan juga di masa lalu kamu, yang mungkin ya di situ kamu berjuang sendiri dan akhirnya kebahagiaan itu akan mendekati kamu di sini. Kebahagiaan itu akan datang kepada kamu di sini. Secara di sini ada Two of Cup. Two of Cup itu menggambarkan adanya suatu pertemuan antara kamu dan seseorang, dan di sana akan ada suatu perjanjian nantinya. Perjanjian apakah itu? Nah, itu hanya mungkin dia yang tahu, antara dia dan dia gitu ya. Oke. Nah, itu yang aku lihat di sini. Buat Virgo. Dari cerita yang terbaca di sini, pesan-pesan ini sangat baik ya buat kamu, dimana dengan banyaknya masalah yang kamu hadapi, akhirnya kamu bisa berjuang lagi, akhirnya kamu mendapatkan keadilan, seadil-adilnya buat diri kamu, dan mungkin yang inilah yang selama ini kamu tunggu, begitu ya. Ada satu hal yang akan dibangun kembali di sini, dengan kesabaran kamu, dengan kekuatan yang kamu miliki. Jadi kamu di sini akan bisa terlihat sukses. Walaupun di sini ada bantuan dari seseorang yang membuat kamu bisa bangkit ya. Tapi itu juga tidak bisa kita jadikan patokan bahwa kamu akan sukses terus dengan bantuan dia. Jadi saatnya lah sekarang kamu akan mandiri. Mandiri dalam menjalankan suatu usaha. Begitu ya. Oke. Buat Virgo, kita akan lihat di sini lagi apa yang akan terbaca di sini. Kita akan ambil 3 kartu. Oke. Ada listen. Saatnya di sini kamu akan mendengarkan orang lain. Saatnya di sini kamu menerima masukan-masukan dari orang lain. Mungkin selama ini kamu mungkinnya cukup egois ya, tidak mau menerima masukan ataupun saran dari orang. Dan sekarang kamu mulai menyadari bahwa ternyata kita sebenarnya harus bergaul dengan siapapun. Karena di situ juga akan terlihat kualitas kita di antara orang-orang itu. Nah, begitu. Dan di sini kamu juga harus bisa mendengarkan orang-orang itu saat dia bercerita. Karena itu adalah suatu sopan santun bagi kita ya. Apalagi saat orang berbicara, kita lalu cuek, mengabaikan omongannya, dan kita lalu main HP gitu ya. Nah itu, jadi ada saatnya kamu akan mendengar omongan orang di sini. Ya, begitu. Ada confident, kamu di sini orang kamu di sini orang yang memiliki pesona. Kamu di sini mempunyai daya tarik atau kayak magnet gitu loh. Banyak orang yang akan menyukai kamu setelah melihat kamu aja gitu. Nah, di sini ada adventure awaits, di mana kamu yang mungkin sudah lelah dengan perjuangan-perjuangan kamu selama ini, tibalah saatnya untuk kamu mungkin mengambil cuti tahunan kamu dan kamu akan bekerja lebih lama. Begitu ya. Buat Virgo, itu yang kamu lakukan di sini. Ada say you are sorry. Di sini bagi kamu yang memiliki masalah dengan siapapun, kamu coba minta maaf satu persatu agar hubungan kamu ataupun kehidupan kamu akan lebih lancar, baik itu dari segi kebahagiaan, kesuksesan kamu. Nah, itu yang harus kamu rasakan. Karena apa? Ya, karena aku melihat akan ada suatu perjuangan kamu nantinya yang mengharapkan hasil itu. Ataupun aku melihat juga akan ada konflik antara kamu dengan seseorang. Makanya di sini kamu akan meminta maaf atau apa ya, gitu. Karena tidak mungkin kan sesuatu itu terjadi dengan suatu alasan memang ya, seperti itu.
buat Virgo. Oke Virgo, mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi, Virgo, dadah.